Ini udah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi kita lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa? Nanti itu kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap, jadi nanti akan ada 4 tadi. Akan ada penurunan tekanan uap atau delta P, kemudian juga ada kenaikan titik didih atau delta TB, dan penurunan titik beku delta TF, kemudian juga ada tekanan osmotik atau lambangnya adalah P. Nah, apa aja sih itu penurunan tekanan uap, terus ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga tekanan osmotik itu kayak gimana? Nah, udah dirangkum di sini. Jadi satu. Untuk penurunan tekanan uap di sini tuh yang perlu kalian tahu adalah P0 sama XP dan XT. Kalau XT itu berarti kan fraksi mol dari zat yang terlarut. Dan XP itu adalah fraksi mol dari pelarutnya. Kalau P0 yang ada 0-nya di atas itu berarti adalah tekanan uap dari pelarut yang murni. Gitu ya, kalau misalnya ada yang 0,0 di atasnya itu adalah yang murni. Dan kalau yang P biasa aja itu tekanan uap larutannya. Jadi kalian tahu yang bedanya larutan sama pelarut murni atau zat terlarut yang murni. Kalau larutan itu berarti adalah campuran dari dua zat atau lebih yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Makanya mereka punya tekanan dan temperatur masing-masing dari larutan itu. Dan yang zat pelarut atau zat terlarut yang murni pun juga memiliki masing-masing. Ini juga kalau yang untuk penurunan titik beku di sini kan ada M. M-nya ini adalah molalitas ya. Yang kalian udah tahu rumusnya yang gram per mr dikali 1000 per gram juga. Gram dari pelarut, ini gram dari zat terlarutnya. Nah, kemudian yang untuk kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih di sini juga masih molalitas dan ada KB sama KF. KB sama KF ini apa? Mereka itu tetapan dari penurunan, kalau yang KF itu buat titik beku, kalau yang B itu adalah yang buat titik didihnya. Nah, kemudian di sini itu kan angkanya 0 untuk yang TF 0 derajat. 0 derajat ini juga bisa dianggap sebagai temperatur dari zat murninya atau TF0. Sama kayak juga yang di titik didih. Berarti kalau di air kan 100 derajat Celcius pada 1 atm. Jadi dia ini TB 0 juga. Jadi ini menganggap pelarutnya itu adalah air. Dan pada 1 atm itu mereka TF-nya, temperatur untuk membeku, itu adalah 0 derajat. Dan temperatur saat menguap itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke perubahan tekanan osmotik. Perubahan tekanan osmotik ini itu berdasarkan dari proses osmosis, perpindahan. Proses osmosis itu adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Kemudian T-nya ini satuannya atm. Kalau T-nya ini atau temperatur, dia satuannya Kelvin. Sehingga R-nya itu menjadi satuannya liter atm per
milikelvin. Ini. Itu yang harus kalian tahu untuk beberapa soal ini. Untuk rumus-rumusnya dari tekanan uap, pengatur titik beku, kenaikan titik didih, dan perubahan tekanan osmotiknya. Kemudian kita masuk ke rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Nah, kalau larutannya elektrolit, itu berarti harus dikalikan rumusnya semua yang di awal itu menggunakan I. I itu apa? Itu adalah faktor Van Hoff. Tuh. Dan I-nya ini rumusnya 1 ditambahkan N-1 dikali alfa. N-nya itu adalah jumlah ion. Jumlah ion. Dan alfanya itu adalah derajat kebebasannya. Jadi, apa sih bedanya si alfanya ini? Itu dibedakan berdasarkan jenis larutannya. Jenis larutannya itu kita bisa bagi menjadi kelompok elit dan kelompok non-elit. Nah, kalau yang elit kayak mana? Yang elit itu adalah asam, kemudian basa, dan juga garam. Kalau yang non-elit, non-elit itu apa? Kayak gimana non-elit itu adalah alkohol, terus ada gula, dan juga ada urea. Tuh. Ini kalau elit kuat, kan kalau yang nilainya asam, basa itu kan pasti ada yang kuat dan ada yang lemah. Kalau yang elit kuat, larutan elit dan kuat, itu dia nilai alfanya adalah 1. Tuh. Jadi ini bisa kalian alfanya dimasukkan. Nah, ini kan kalian pelajari juga ya di kelas besar. Jadi kita masuk ke contoh soal aja sekarang. Nah, di sini ada larutan etilen glikol dengan pelarut air yang memiliki konsentrasi 30,2% dan memiliki nilai Kb dari pelarut air adalah 0,51 derajat Celcius per molar. Tentukan kenaikan titik didih dari larutan tersebut jika dibandingkan dengan titik didih air murni. MR dari etilen glikol adalah 62 gram per mol. Nah, di sini larutannya itu etilen glikol. Kalau etilen glikol ini berarti dia masuk golongan yang elit atau non-elit. Ada yang tahu? Non-elit bukan, Bu? Ya, dia termasuk yang non-elit. Kenapa? Karena di sini ada all-nya. Kalau all ini berarti kan dia termasuk dari golongan alkohol. Jadi dia masuk yang non-elit. Kalau masuk non-elit, berarti yang ditanyakan adalah rumus kenaikan titik didih. Berarti delta TB sama dengan KB dikali M. Nggak harus dikali dengan I, karena dia bukan anggota elit. Tuh. Nah, terus kita udah tahu KB. Kita harus cari M-nya dulu. M-nya itu kan rumusnya gram dari terlarut dibagi MR-nya terlarut dikali 1000 dibagi gramnya pelarut. Nah, di sini yang diketahui hanya persentase dari konsentrasinya dan MR. Jadi kita harus gimana? Kita akan tahu kalau
konsentrasi etilen glikol itu kan 30,2%. Sedangkan dia menggunakan pelarut air. Kalau larutan itu udah bercampur sempurna, berarti kan dia 100%. Berarti dia larutnya sebagai air itu nilainya berapa? 69,8% kan? Dari mana? Dari 100 dikurangi 100 dikurangi 30,2%. Jadi nilainya adalah 69,8%. Ini airnya. Jadi kalau kita mau menggunakannya dia sebanyak, mengasumsikannya dia 100 gram, berarti etilen glikolnya itu sebesar 30,2 gram, dan airnya itu 69,8 gram. Jadi kalian udah tahu nih, gram ini yang gram si terlarut, dan yang ini adalah gram dari pelarutnya. Ini udah ada, MR-nya udah ada. MR-nya 62 gram per mol udah ada, ini 1000. Jadi kalian udah bisa tahu nanti nilai M-nya itu berapa. Setelah kalian tahu, baru kalian masukkan ke rumus yang ini. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham, Bu. Nah, terus kita masuk ke yang selanjutnya. Oh, jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa si titik didih dari larutan dengan tekanan osmosis, mereka itu berbanding lurus dengan banyak zat terlarut. Jadi kalau nilai TB-nya naik, maka nilai dari molalitasnya juga ikut naik. Begitu juga TB-nya turun, molalitasnya juga turun. Hal yang sama juga berlaku untuk tekanan osmotik. Kalau dia naik, berarti M-nya itu juga naik. Tekanannya turun, molalitasnya juga ikut turun. Nah, terus kalau yang TF larutan dengan tekanan uapnya itu ya berbanding terbalik malahan. Berbanding terbalik dengan banyaknya zat terlarut. Jadi tinggal kalian tahu kalau misalnya TF-nya naik, berarti molalitasnya turun. Begitu juga kalau TF-nya turun, berarti molalitasnya yang naik. Begitu juga untuk yang tekanan uapnya. Tekanan uapnya naik, molalitasnya turun. Tekanan uapnya turun, molalitasnya naik. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Jika 5 gram NaCl dimasukkan ke dalam 2 liter air murni, kemudian larutan tersebut dipanaskan, pada suhu berapakah larutan tersebut akan mendidih jika MR-nya
NaCl itu 58,5 dan pelarut airnya adalah 0,51 derajat Celcius per molar. Nah, dari sini kita cek dulu si pelarutnya atau zat terlarutnya itu dia termasuk golongan elit atau non-elit. Ada yang tahu? Sebelum itu non-elit. Oke, non-elit. Kenapa? Terlarutnya itu siapa dan pelarutnya itu siapa kalau dari soal ini? Larutnya ada air sama yang terlarutnya ada natrium klorida, Bu. Iya. Jadi syarat apa? Jadi terlarutnya adalah NaCl dan pelarutnya itu adalah air. Nah, kemudian siapa? Jadi kan karena ini terlarutnya itu adalah NaCl, berarti dia termasuk yang elit karena dia termasuk sebagai garam. Kalau yang elit berarti di sini ditanyakan temperatur berapa larutan tersebut akan mendidih. Berarti kita harus cari dulu. Yang ditanyakan adalah si TB-nya. Berapa TB-nya? TB-nya ini pakai rumusnya delta TB sama dengan TB dikurangi TB murni. Nih, jadi nanti kalian pakai yang ini rumusnya untuk mencari TB murninya. Nah, TB murninya itu yang dicari, kita harus tahu dulu berapa sih TB murninya. Yang dicari itu TB-nya aja, bukan TB murni. Karena yang dicari adalah temperatur dari larutan. Kemudian kita harus cari dulu delta TB sama TB murninya. TB murninya berapa? Karena TB murninya dia pakai pelarutnya dia pakai air, berarti TB murninya itu adalah 100 derajat Celcius. Tuh, nanti kalau menggunakan pelarut yang lain juga tinggal kalian cari aja. Nah, kemudian kita tinggal cari delta TB-nya kan. Delta TB-nya berarti pakai yang rumus KB dikali molalitas dikali I. Nah, karena dia garam, dia elit, berarti dia termasuk elit yang kuat, garamnya. Jadi, nilai I-nya itu sama dengan alfanya 1. Jadi, tinggal dicari N-nya. Kan I itu rumusnya tadi nanti itu adalah 1 plus N-1F. Jadi I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Namanya 1 ditambah jumlah molnya. Jumlah molnya itu jumlah dari ionnya. Jumlah dari ionnya itu berapa? Jumlah ionnya Na dan Cl. Berarti kan NaCl itu ada Na plus dan juga Cl min. Jadi di sini kan ada 2. Ini 1, ini 2. Ini 2 dikurangi 1 dikali 1 karena dia adalah elit kuat yang alfanya sama dengan 1. Nah, kemudian berarti ini nilainya 1 ditambah 1 sama dengan 2 nilai I-nya. Jadi kalian udah tahu I-nya berapa, KB-nya berapa, tinggal molalitasnya. Molalitasnya
tinggal kalian cari. Di delta TB sama dengan KB dikali gram dari terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi gram pelarut dikali 2. Berarti kan kalian harus cari dari masanya pelarutnya. Karena di sini cuma diberikan 2 liter air murni. Di sini udah ada dapat ini gram dari terlarutnya. Dapatnya dari mana? Kalian udah tahu kan kalau air murni itu densitasnya adalah 1. Berarti dia juga 1 liter. Kalau 1 liter berarti kan dia juga 1 kilogram. Jadi delta TB-nya nilai KB itu 0,51 dikali 5 gram dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 2 liter. Berarti kalau 2 liter air, berarti dia juga 2000 gram. Karena densitasnya adalah 1. Jadi 2000 dikali 2. Ini nanti kalian akan tahu nilai delta TB-nya. Kalau kalian udah tahu nilai dari delta TB-nya, maka kalian bisa mengerjakan yang ini nanti dimasukkan ke sini. Gitu. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu tentang soal ini? Gak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjutin ya. Nah, di sini larutan etilen glikol dengan pelarut air. Artinya massa 651 gram etilen glikol dengan 2505 gram air. Hitung penurunan titik beku dengan larutan etilen glikol. Nah, jadi yang di sini ditanyakan adalah delta TF-nya. Yang kalian tadi kan udah tahu ya etilen glikol, karena dia alkohol berarti dia masuknya non-elit. Berarti rumusnya adalah KB dikali M aja. Kok KB? KF. KF dikali M. Ya udah deh, kalau KF dan nanti KF-nya udah ada, MR-nya udah ada, masanya udah ada, masanya juga udah ada. Jadi tinggal kalian masukkan sendiri. Sama seperti yang nomor yang pertama. Tuh. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke soal berikutnya. Soal ini itu ada mentol C10H20O punya rasa mint yang dan menenangkan nyeri tenggorokan yang dimasukkan dalam berbagai macam obat-obatan. Hitunglah penurunan dari tekanan uap dari larutan yang mengandung 6,49 gram mentol dan 25 gram etanol pada temperatur 22 derajat Celcius. Etanol memiliki tekanan uap 6,87 pada temperatur ini. KPA 11,325 KPA sama dengan 1 ATM. Dan MR mentolnya sudah diketahui dan sudah ada keterangan untuk keterangan dari ATM ke tornya. Yang ditanyakan itu dalam tor. Jadi nanti kalian jangan lupa mengubah perhitungannya ke dalam tor. Atau dari awal udah diketahuinya tor. Nah, terus ini gimana?
Ini kayak gimana terusan? Gimana? Kita harus tahu dulu si terlarutnya itu siapa dan pelarutnya itu siapa. Terlarutnya siapa? Pelarutnya siapa? Pelarutnya etanol, pelarutnya mental. Ya, jadi pelarutnya adalah si etanol dan ini adalah etanol dan ini adalah mentol. Nah, terus di sini masanya, masa dari zat larutnya yang dicari adalah delta P-nya. Yang dicari adalah delta P. Nah, delta P itu rumusnya apa? Delta P itu rumusnya P0 dikali XT atau fraksi mol dari zat terlarutnya. Jadi kalian harus tahu si fraksi molnya itu berapa. Dan di sini udah diketahui bahwa tekanan uap murni dari etanol itu adalah berapa nih? 6,87 kPa. Jadi tinggal nanti kalian ubah menjadi torr. Ini ubah jadi torr. Oke, saya masih masuk atau enggak? Soalnya barusan wifi-nya hilang, koneksinya hilang sebentar. Masih ya? Oke, berarti saya nggak usah share screen ulang. Nah, jadi P0-nya kalian udah tahu, udah kalian ubah ke torr. Kemudian nanti tinggal kalian cari si fraksi molnya, fraksi mol dari zat terlarutnya. Kayak gimana? Dari mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Jadi nanti tinggal kalian hitung berapa sih mol terlarutnya, terus sama mol pelarutnya. Jadi tinggal kalian masukkan ke dalam sini. Kalau udah baru kalian dapat si P0 dari etanol, tinggal dikali dengan fraksi mol zat terlarutnya. Tuh. Pahamkah? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ada pepsin. Pepsin adalah enzim dalam usus mamalia yang memecah protein menjadi asam amino. Suatu larutan 12,0 mili mengandung 0,2 gram pepsin dan memiliki tekanan osmotik 8,98 torr pada 27,0 derajat Celcius. Berapakah massa molar dari pepsin? Nah, ini gimana? Kita harus tahu dulu. Larutannya kan ada pepsin dan ada yang yang ditanyakan adalah massa molar pepsin. Berarti massa molar itu adalah si MR. Yang ditanyakan adalah MR. Dan kita harus tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang diketahui kan di sini ada volume larutan. Ini kan 12 mili. Volume larutan 12 mili mengandung massa dari pepsinnya, massa dari zat terlarutnya itu ada 0,2 gram dan memiliki tekanan osmotiknya 8,98 torr.
Jadi dan temperaturnya itu pada 27 derajat Celcius. Nah, terus buat cari MR-nya dari mana? Karena yang diketahui hanya tekanan osmotiknya, berarti kita harus menggunakan rumus tekanan osmotik. Rumusnya tekanan osmotik itu kan apa? Molaritas dikali tetapan gas dan dikali temperatur. Berarti kita harus cari dulu molaritasnya. Molaritasnya kan gram dari terlarut dibagi mr terlarut dikali 1000 dibagi volume mili dari pelarutnya. Kalau kalian udah dapat, ini kan volume larutan udah, terus masanya juga udah. Terus di sini tekanan osmotiknya harus kalian ubah jadi ATM dulu. Kenapa? Karena di sini ada R. R-nya itu kan 0,082 ATM bagi mili Kelvin. Mol deh kok mili. Maaf, mol. Mol Kelvin berarti nggak cuma tekanan osmotiknya diubah ke ATM, tapi tekanannya juga harus kalian ubah ke Kelvin. Nanti kalau udah dapat di sini molaritasnya berapa, nanti tinggal dimasukkan KR dan dikali sama temperatur yang sudah di dalam dari Kelvin. Jangan lupa ini Kelvin. Ini tadi ini mau Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, saya mau kasih tahu. Ini kan tekanan osmotik. Itu kan kalian tahu ya, ada isotonik dan juga ada hipertonik sama hipotonik. Itu tuh kayak gimana? Kayak gitu. Jadi kalau isotonik itu nilai dari tekanan osmotik pertama dari larutan pertama itu sama dengan tekanan osmotik yang kedua. Itu isotonik. Sedangkan kalau hipotonik itu berarti tekanan osmotik yang pertama itu lebih kecil dibandingkan tekanan osmotik yang kedua. Sedangkan kalau hipertonik itu tekanan osmotik yang pertama lebih besar dibandingkan tekanan osmotik yang kedua. Nah, inilah yang nanti biasanya digunakan di kehidupan sehari-hari kalau misalnya nanti ada soal. Jadi ada perubahan tekanan dari suatu larutan yang larutannya itu berada pada kondisi isotonik atau kondisi hipertonik ataupun kondisi hipotonik. Jadi kalian udah tahu kayak gimana bakal mengasumsikannya. Gitu. Jadi materi untuk hari ini udah cukup sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Enggak ada? Enggak, Bu. Oke.
Kalau nggak ada, kita akhiri aja kuliah kita hari ini. Untuk minggu depan,